Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurdadi di sini. Pada kesempatan ini, sobat, saya akan menginformasikan kepada sahabat semua, ketika sobat mempunyai lahan yang terbatas dan tandon yang kecil terbatas, tempatnya sempit, dan bagaimana cara melakukan paralel agar tandon kita itu lebih besar kapasitasnya. Karena kemungkinan besar kalau kita menggunakan tandon yang terlalu kecil, maka air limpasan itu ketika sanyo dimatikan atau listrik mati akan meluber keluar. Maka kita harus memperbesar kapasitas tandonnya. Seperti apa? Ayo kita lihat. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, kondisi tandon saya itu seperti ini, teman-teman. Jadi sangat kecil sekali ya. Karena kenapa kecil? Lahannya juga terbatas ya. Lahannya saya hanya memanfaatkan pagar. Terus kemudian ketinggian daripada guli yang terakhir ini dengan tandon ini sangat rendah sekali, yaitu sekitar 40 cm ya. Jadi tidak mungkin saya memasang kapasitas tandon yang sangat besar seperti itu. Dan ternyata teman-teman, ketika ini dihidupkan dan mengalir seperti biasa, kemudian akhirnya dimatikan, maka air itu akan meluber karena tampungannya itu tidak mencukupi ya, sehingga hal ini bisa merugikan kita, teman-teman ya, karena kita akan rugi nutrisi yang memang sudah kita aplikasikan. Nah, untuk dari sisi lahan sendiri, teman-teman ya, tidak mungkin saya memasang tandon yang besar di sini. Oleh karena itu saya memakai jerigen 20 liter ini yang saya beli di barang-barang bekas. Ini kapasitasnya sehingga hanya kecil ya, 20 liter saja. Tetapi saya ingin kapasitasnya itu paling tidak ya 60 liter lah. Maka yang harus dilakukan adalah kita menyediakan yang lain lagi ya. Nanti kita bisa paralel atau kita bisa seri di sini ya. Kita bisa seri di sini seperti ini, teman-teman. Ya. Nanti harapannya seperti ini. Dan akhirnya tandon kita ini yang pertama menghemat tempat ya, karena tempatnya yang sebelah sini ini saya pakai jalan ya. Nggak mungkin saya kasih tandon sehingga jalannya nanti pasti tertutup. Dan kemudian kapasitas tetap bisa kita tingkatkan ya. Seperti apa? Kita lihat bersama, teman-teman. Nah, bahan yang saya gunakan di sini adalah sambungan tandon. Ini sambungan tandon ini saya pilih yang besarnya 3/4, tapi teman-teman bisa saja menggunakan yang setengah dim ya. Saya butuh 4. Terus kemudian sok dengan ada drat luarnya seperti ini yang akan menyambung antara jerigen nantinya. Terus kemudian TBA dan tentunya jerigen yang nanti kita gunakan untuk di paralel. Dan yang terakhir adalah paralon ya. Paralon ini yang 3/4 sama dengan sok ya. Itu yang kita butuhkan. Pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak bingung, maka kita harus memberi tanda mana yang nantinya akan kita sambung. Setelah itu baru kita lakukan pengukuran. Bisa mengukur pas berapa ya kita butuhkan supaya ketinggiannya sama. Kita menggunakan siku ya untuk mengukurnya, jadi supaya pas ukurannya.
Jadi inilah hasil kita menambahkan kapasitas dari tandon yang kita punyai ya. Dari 1 jerigen menjadi 3 jerigen. Dari kapasitas 20 liter menjadi 60 liter ya. Kita lihat dari dekat ya. Intinya kita membutuhkan jerigen dan kita buka sebagian seperti ini. Kita buka seperti ini karena adalah kita gunakan untuk udara sekaligus untuk kita memasang watermur ya, atau tandon watermur dari tandon ini yang warna putih. Terus kemudian kita gabungkan dengan shock rod dalam, dan tetap kita tidak menggunakan lem yang di sini, kita menggunakan solasi hitam yang biasanya kita gunakan untuk listrik. Demikian juga untuk sambungannya, dan di palaron di jerigen yang kedua juga semacam itu ya, sampai bersambung ke jerigen yang utama. Sampai ke jerigen yang utama. Dan inti daripada pembuatan tandon dan seluruh sistem daripada sistem hidroponik itu adalah jangan sampai ada air tetesan ya. Jangan sampai ada air tetesan yang menetes sedikit demi sedikit yang akhirnya nanti membuang nutrisi kita ya. Jadi di setiap sambungan ini tidak boleh ada yang basah, tidak boleh ada yang tetesan. Demikian juga untuk yang di daerah sini ya. Biasanya kalau kita tidak bisa untuk menutup ini ya, maka yang terjadi adalah di sebelah bawahnya ini adalah terdapat tetesan ya. Ya, sebagai informasi saja teman, untuk menutup botol atau jerigen plastik ini supaya tidak bocor itu saya menggunakan TBA ya, menggunakan TBA yang biasanya kita gunakan untuk pipa itu. Dan kita pastikan bahwa nantinya tandon ini bisa kita manfaatkan untuk proses ketika listrik dimatikan. Karena paling tidak kita harus mematikan listrik supaya menghemat itu pada malam hari, sehingga air nutrisi tidak meluber. Pada potongan atas ini bisa kita lakukan pemberian solasi seperti ini, tetapi jangan lupa ini masih diberikan lubang angin atau lubang udara. Karena ketika nanti kedap itu air tidak akan bisa masuk dari jerigen yang sebelahnya ini. Jadi kita tetap harus memberikan lubang angin. Karena ditutup ini sudah rapat sekali. Di sini sudah rapat, di sini sudah rapat, maka kita harus memberikan angin-angin di sini. Ya, ini adalah untuk menghindarkan supaya tidak kemasukan air hujan, supaya tidak kemasukan sinar matahari sehingga berlumut dan lain sebagainya. Dan seperti ini adalah cara yang aman. Demikian juga untuk yang sebelah sini. Jadi demikian tadi teman-teman informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Informasi ini merupakan informasi sederhana, tetapi merupakan tip yang sangat bermanfaat ketika teman-teman hanya mempunyai space ketinggian yang terbatas dan space untuk meletakkan tandon itu terbatas, maka teman-teman bisa melakukan hal ini. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk teman semua. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio